Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perintah untuk mengerjakan salat dengan hati yang suci itu adalah bagian daripada makna aqimus shalah. Karena Al-Quran menyebutkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika kita diperintahkan untuk mengerjakan salat, di sana menggunakan kata-kata aqimus shalah, yakni adalah mendirikan salat. Ya, bukan hanya sekedar mengerjakan saja, akan tetapi adalah mendirikan salat. Ini bermakna ityanus salati bihuquqiha zahirati wa huquqiha batinah, yakni salat dengan senantiasa memberikan hak-haknya, yakni syarat dan rukun yang zahir dan juga berkenaan dengan syarat dan rukun yang batin. Ini bermakna khusyuk, yaitu senantiasa khusyuk di dalam salat kita. Lalu kalau kita diperintahkan untuk mendirikan salat dengan hati yang suci, yakni dengan membawa syarat dan rukun, bukan hanya yang zahir saja, akan tetapi yang batin juga. Lalu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan salat yang khusyuk? Ada salah satu seorang ulama, yakni Hatim Al-Asam. Beliau pernah ditanya, kaifa takhsha'u fi salatika? Wahai Hatim Al-Asam, bagaimana engkau khusyuk di dalam salatmu? Jadi bagaimana caranya engkau bisa khusyuk di dalam salat? Lalu Hatim Al-Asam menjawab, akumu wa ukabbiru lis-salati wa atakhayyalul ka'bati amama aini. Jadi kata Hatim Al-Asam, jikalau ingin salat yang khusyuk, beliau menggunakan cara, yakni yang pertama akumu wa ukabbiru, berdiri lalu bertakbir, memulai salatnya, takbiratul ihram, memulai salat. Dengan apa? Wa atakhayyalu, lalu aku membayangkan, bahwasanya apa? Atakhayyalu Ka'bah, aku membayangkan Ka'bah amama aini, Ka'bah itu ada di hadapanku. Jadi walaupun jarak antara kita dengan Ka'bah, bisa jadi kita orang-orang yang ada di Indonesia itu ratusan kilometer, jauhnya luar biasa. Kata Hatim Al-Asam, salah satu daripada cara sholat khusyuk adalah membayangkan bahwasanya Ka'bah itu betul-betul ada di hadapan kita, sehingga kita merasa bahwasanya ketika kita menghadapkan diri kita sholat ke Ka'bah, ke kiblat kita, bahwasanya kita membayangkan Ka'bah itu ada di hadapan kita, itu akan menambah daripada kekhusyuan kita. Lalu apa? Kata Hatim Al-Asam, was-sirata tahta qadami, aku bayangkan ketika aku salat, aku menghadap ke arah kiblat, yakni ke Ka'bah, bahwasanya Ka'bah itu ada di hadapanku. Lalu was-sirata tahta qadami, bahwasanya jembatan Shiratal Mustaqim itu ada di bawah kakiku, sehingga aku sangat berhati-hati ketika melaksanakan salat, membawa daripada syarat dan rukunnya. Dan juga wal jannata an yamini, aku membayangkan bahwasanya surga itu ada di sebelah kananku. Wan naru an shibali, dan neraka ada di sebelah kiriku. Wa malakal mauti warai, dan malaikat maut ada di belakangku. Nah, ini yang dilakukan oleh Hatim Al-Asam ketika melakukan sholat. Ditanya dia bagaimana ketika dia sholat itu bisa khusyuk,
Ya, salah satunya yang dilakukan oleh Hatim Al-Asam adalah membayangkan Ka'bah ada di hadapannya, lalu jembatan Shiratal Mustaqim ada di bawah kakinya, surga ada di sebelah kanannya dan neraka ada di sebelah kirinya, serta malaikat maut ada di belakangnya. Sehingga dia merasa ketika dia sedang sholat, dia sedang meniti jembatan Shiratal Mustaqim, sehingga dia betul-betul berhati-hati, khawatir kalau dia melenceng ke kiri jatuh ke neraka. Tetapi kalau senantiasa dia memelihara sholatnya, dia akan jatuh ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ketika itu dalam mengerjakan sholat, dia senantiasa diawasi oleh malaikat maut, yakni bahwasanya di dalam hatinya selalu ingat kapanpun, dimanapun, bahwasanya malaikat maut itu selalu mengintai kita, bahwasanya ajal begitu dekat dengan kita. Sehingga ketika kita berpikir, membayangkan bahwasanya kematian itu sangat dekat kepada kita, mudah-mudahan kita senantiasa bisa meningkatkan kualitas sholat kita, yakni menjadi lebih khusyuk lagi. Mudah-mudahan ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menjalankan sholat, agar supaya sholat kita betul-betul dengan hati yang suci, yakni senantiasa khusyuk kita di dalam sholat kita, sehingga nilai sholat kita begitu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar mengerjakan sholat saja, akan tetapi mendirikan sholat yang betul-betul khusyuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa kita bisa meningkatkan terus kualitas sholat kita menjadi sholat-sholat yang khusyuk, yang hanya kita hadirkan sholat kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.